menyenangkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Mas siang Pak Hendrik. Siang Pak Pras. Bagaimana kabarnya Pak? Tuhan, kabar baik Pak. Makasih. Gimana kabarnya? Puji Tuhan Pak, kabar baik juga. Pak Hendrik, saya minta waktunya Pak Hendrik untuk beberapa menit ke depan. Saya ingin Pak Hendrik untuk menjadi pengamat pada sesi coaching hari ini Pak, karena saya ingin melakukan coaching dengan teman saya Pak Max, yang kebetulan beberapa hari kemarin Pak Max menyampaikan keluhannya Pak terkait dengan beberapa siswanya yang nilai PTS itu Pak di bawah KKM Pak. Apakah saya bisa meminta waktunya Pak Hendrik untuk kegiatan hari ini? Baik, dengan senang hati Pak. Kebetulan saya juga ini tidak ada kegiatan lain. Dengan senang hati saya siap menjadi pengamat untuk kegiatan Pak Pras dengan Pak Max hari ini. Terima kasih Pak Hendrik. Baik, Pak Hendrik, ini saya ingin Pak Hendrik sebentar mengamati apa yang akan saya lakukan sebentar Pak, khususnya terkait dengan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan coaching yang berhubungan dengan alutsista Pak, yang mungkin nanti Pak Hendrik amati apakah saya sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian apakah saya hadir penuh di dalam percakapan sebentar, sehingga saya minta kesediaan Pak Hendrik untuk melakukan pengamatan terhadap praktek coaching saya Pak. Selamat datang Pak Max. Selamat siang Pak. Kita melakukan praktik coaching. Ya. Di sini sesuai pembagian kita bahwa Pak Pras sebagai coach, Pak Max sebagai coach, dan saya sendiri sebagai pengamat. Jadi sebelum kegiatan coaching kita, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, bahwa saya ingin menyampaikan indikator apa yang harus saya observasi pada kesempatan ini adalah Pak Pras. Jadi sesuai rubrik observasi di LMS guru penggerak, kita harus terlihat alur cerita dari hasil praktik coaching kita pada hari ini. Baik Pak Pras, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Pak Pras, dari kompetensi coaching, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Pak Pras kembangkan pada praktik coaching bersama Pak Max pada pagi hari ini? Baik, terima kasih Pak. Yang ingin saya kembangkan itu Pak, yang paling utamanya itu adalah terkait dengan pertanyaan saya Pak. Apakah pertanyaan saya sudah berbobot atau belum Pak? Itu yang menjadi kompetensi yang akan saya kembangkan dalam diskusi hari ini. Jika jadi sesuai dengan kompetensi yang ingin dikembangkan, yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Max. Sekarang kita berikan kesempatan kepada Pak Pras untuk coaching bersama Pak Max. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih juga atas kesediaan Bapak untuk menjadi pengamat dalam kegiatan coaching pada hari ini. Selamat siang Pak Max. Selamat siang Pak Pras. Pak Max, bagaimana kabarnya Pak? Kabar baik Pak. Pak, boleh saya minta waktu beberapa menit? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami di kelas saya selama ini Pak. Baik, dengan senang hati Pak Max.
apa yang mau diceritakan di siang hari ini, Pak? Baik Pak, begini penilaian semester 2 kali ini anak-anak saya sebagian besar mengalami nilai di bawah KKM. Anak-anak Bapak selama ini di dalam kegiatan ujian PTS banyak mengalami atau memperoleh nilai di bawah KKM, Pak ya. Nah, kira-kira menurut Pak Max, kenapa itu terjadi, Pak? Kira hal apa yang menyebabkan anak-anak Bapak itu nilainya di bawah KKM? Oke, baik Pak. Saya mengharapkan solusi terbaik atas permasalahan yang saya alami tentang nilai saya yang saya katakan Pak. Oke, baik, next. Menurut Bapak kira-kira hal apa sih yang menyebabkan nilai anak-anak Bapak itu di bawah KKM? Oke, baik Pak. Kalau saya hal yang menyebabkan murid-murid saya nilainya rendah atau di bawah KKM semua, yang pertama adalah pembelajaran saya seperti sedikitnya bosan bagi murid, terlalu monoton, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk berpendapat, terutama pada saat proses pembelajaran di kelas berlangsung. Selain itu juga metode yang sering saya gunakan Begitu ya Pak ya. Jadi menurut Pak Max bahwa banyak hal yang Pak Max sudah lakukan, di mana Pak Max mungkin kurang bertanya, ya, yang membuat atau metode yang dilakukan oleh Pak Max itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh anak-anak. Nah, Pak Max, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid atau siswanya Pak Max itu bisa lebih antusias Pak, atau kegiatan pembelajarannya itu bisa lebih menyenangkan Pak? Apa yang Pak Max harapkan? Baik, terima kasih. Menurut saya pembelajaran tentunya harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking atau murid diajar untuk menyanyi ketika mereka merasa jenuh dalam mengikuti proses pembelajaran atau KBM. Juga menonton video yang menyenangkan sesuai dengan materi yang sering saya ajarkan. Wah, saya sependapat itu Pak Max, luar biasa Pak. Lalu menurut Pak Max ini dari apa yang Pak Max sudah lakukan ya, untuk bisa membangkitkan lagi terkait dengan antusiasme siswa, kemudian pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kemudian murid diminta aktif dari dalam kegiatan pembelajaran, melakukan ice breaking. Kira-kira sumber belajar apa yang Pak Max bisa lakukan sehingga hal itu bisa terjadi? Luar biasa. Saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Selain itu juga ada sumber-sumber lain yang dapat menunjang proses pembelajaran. Baik, Pak Max, luar biasa Pak. Nah, terkait dengan sumber belajar itu Pak, kira-kira ada sumber belajar lain tidak Pak, selain buku pelajaran yang berada di perpustakaan atau paket yang ada di perpustakaan? Saya pikir ya banyak Pak, lingkungan sekitar dan juga pembelajaran atau YouTube sumber untuk meningkatkan proses pembelajaran. Oke, baik, luar biasa Pak Max. Saya juga sependapat dengan Pak Max
bahwa untuk anak-anak kita lebih tertarik lagi atau dalam kegiatan pembelajaran lebih menyenangkan lagi, maka kita gunakan berbagai macam media pembelajaran. Saya sepakat dengan Pak Max. Nah, Pak Max, kira-kira sekarang apa rencana Pak Max nih ke depan nih untuk menyelesaikan persoalannya Pak Max? Baik, Pak. Yang pertama, saya punya merancang belajar yang menyenangkan, menggunakan sumber belajar yang beragam. Tentunya dalam sumber belajar itu video atau YouTube dari dunia digital. Dan saya memberikan tugas tidak terlalu banyak. Tugasnya juga sesuai dengan minat murid-muridnya. Dalam arti mulai saya mencoba menerapkan sumber pembelajaran dan dalam hal ini berdifferensiasi, ya, sehingga murid itu ada paksaan untuk mengerjakan tugas, tapi mereka mengerjakan tugas karena senang dengan metode yang kita buat atau yang baru. Misalnya menggunakan bentuk lagu, puisi atau foto, yaitu yang sering saya lakukan. Wah, bagus sekali rencananya ini Pak Max. Semoga berhasil ya Pak ya. Nah, Pak Max, kira-kira apa nih komitmen Pak Max terhadap rencana yang Pak Max sudah buat ini? Tentunya di sini saya punya komitmen yang cukup besar untuk selalu membuat proses pembelajaran yang menyenangkan pada siswa. Banyak sumber belajar sehingga murid saya tentunya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid senang dalam kegiatan belajar. Ada sumber lain atau paksaan dengan sumber belajar saya, tentunya saya serahkan kepada murid saya yang sesuai dengan batas dan sumber sendiri. Bagus sekali Pak Max. Saya sangat mendukung untuk Pak. Mudah-mudahan semua rencana aksi ini ke depannya Pak itu bisa berhasil Pak. Nah Pak Max, makasih untuk waktunya yang singkat ini Pak. Pak sudah menceritakan terkait dengan permasalahan yang Bapak hadapi selama ini terkait dengan penilaian nilai-nilai yang Bapak dapatkan dari anak-anak Bapak. Nah, kira-kira ini Pak Max ya, untuk ke depan ini dalam aksinya Pak Max ini dalam 1-2 minggu ke depan ini. Terima kasih kepada Pak Frans atas waktunya untuk selalu sharing, berbagi pengalaman. Ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu diutuskan oleh murid. Tentu dalam hal ini bagaimana proses pembelajaran kita yang berkaitan dengan penilaian. Tentunya dialami oleh saya bahwa nilai yaitu sangat rendah sekali di bawah KKN. Seperti itu Pak Frans. Baik, terima kasih Pak Max. Oke, baik, terima kasih. Baik, Pak Hendrik, demikian tadi percakapan saya dengan coach saya Pak terkait dengan persoalan yang dihadapi oleh rekan saya Pak Max terkait dengan nilai-nilai UTS yang dilakukan oleh siswa-siswi Pak Max itu, bahwa nilainya itu banyak di bawah KKN Pak. Baik, terima kasih untuk Pak Pras dan Pak Max dari dialog antara Pak Pras dan Pak Max pada hari ini. Dan beberapa hal saya amati. Yang pertama, Pak Pras sebagai coach sudah menyampaikan tujuan mulai kita memberikan pertanyaan berikut, sehingga pada siang hari ini Pak Max sebagai coach yang mengalami masalah tentang nilai ujian teksturnya di bawah KKN bisa menemukan jalan keluar, bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Pak Max
pada hari ini. Ya. Jadi sekian kegiatan coaching kita pada hari ini. Selamat siang untuk kita. Baik, Selamat siang. selamat siang Pak. Dan Pak Max, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang, Pak. Baik, pada kesempatan siang hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching kita. Nah, di sini saya sebagai pengamat, Pak Max sebagai coach, dan Pak Hendrik sebagai coaching. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan praktik coaching ini, saya perlu ingatkan terkait dengan indikator-indikator apa saja yang akan saya observasi dalam kegiatan ini. Tentunya yang akan saya observasi itu apakah kegiatan coach dan coaching ini sudah mengikuti atau terlihat di dalam alur tirta. Kemudian apakah praktik coaching ini di dalam alur tirta itu seperti pertanyaan berbobot, kemudian menjadi pendengar yang aktif, kemudian apakah ada kehadiran penuh di dalam perbincangan antara coach dan coaching. Nah, itu yang akan saya amati di dalam kegiatan praktek coaching pada hari ini. Nah, jadi sesuai dengan sebelum kita melanjutkan perbincangan kita siang hari ini, saya ingin bertanya kepada Pak Max sebagai coach dalam kegiatan kita. Kira-kira Pak Max, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Max sebentar dalam kegiatan coaching ini, Pak? Baik, terima kasih kepada Pak Hans sebagai pengamat pada kesempatan ini. Saya ingin pada kesempatan ini saudara akan memberikan atau saya akan kembangkan pada kesempatan ini dalam memberikan suatu pertanyaan yang berbobot. Baik, Pak Max. Oke, baik Pak, kalau begitu kita bisa memulai. Silakan Pak Max dan Pak Hendrik, waktunya saya berikan. Selamat siang Pak Max, apa kabar Pak? Hai, selamat siang Pak Hendrik, kabar baik. Baik Pak, mohon maaf Pak, saya minta waktunya Pak Max sedikit untuk bisa bersama saya. Saya ingin menyampaikan atau menceritakan tentang apa yang saya alami saat ini di sekolah di kelas saya Pak. Oke, baik Pak. Apa yang mau dibagikan atau yang diceritakan pada kesempatan ini? Pak Nek, terima kasih. Jadi Pak, di ujian tengah semester kali ini, siswa di kelas saya mengalami penurunan di nilai hasil PTS-nya. Saya merasa bahwa nilai ini sangat mengganggu saya dan sangat mengganggu pikiran saya karena sebagian besar siswa saya nilainya sangat rendah sekali. Itu yang saya alami Pak. Oke, baik Pak Hendrik. Apa yang Pak Hendrik harapkan dari obrolan kita hari ini? Baik Pak, mungkin dari obrolan kita yang saya harapkan hari ini saya bisa menemukan solusi dari masalah yang ada saya hadapi saat ini Pak, terkait dengan rendahnya nilai PTS siswa-siswi saya dalam ujian PTS semester 2 kali. Menurut Pak Hendrik, apa saja yang membuat murid Pak Hendrik tidak memperoleh nilai yang diharapkan atau di atas KKM pada saat PTS kali? Baik Pak, saya mau jujur bahwa ya, dapat nilai rendah dalam PTS kali ini diakibatkan karena kurangnya coding yang dilakukan tidak sesuai dengan materi yang diberikan. Selain itu juga saya kurang siswa saya
kurang dibatasi untuk saya aktif dalam setiap kegiatan saya, Pak. Oh begitu, baik ya Pak Henry. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Pak Henry bisa atau mendapat nilai sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pak Henry? Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Ini tuh Pak, baik Pak Max. Bergerak berbagi untuk negeri. Sekali ya, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Henry. Lalu menurut Pak Henry, apa saja yang bisa membuat murid-murid Pak Henry itu bisa mendapatkan nilai sesuai yang diharapkan oleh Pak Henry pada saat ujian nanti? Baik, terima kasih Pak Max. Mungkin ada beberapa hal yang perlu saya siapkan kembali yang saya ubah dalam kegiatan pembelajaran saya di kelas. Yang pertama, saya harus menyiapkan metode pelajaran yang sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Selain itu juga media pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran perlu saya siapkan. Selain itu ice breaking dan juga pelajaran yang menyenangkan perlu saya buat untuk bisa menambah motivasi bagi peserta didik saya. Oke, baik Pak Henry. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Pak Henry bisa mendapat nilai sesuai dengan yang diharapkan oleh Henry? Saya mungkin bisa menjelaskan materi ya, untuk lebih dipahami oleh siswa saya, Pak. Karena itu saya harus lebih banyak menyiapkan media yang bisa membantu siswa saya memahami materi yang baik. Baik Pak Henry, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Henry. Lalu menurut Pak Henry, apa saja yang bisa membuat murid-murid Pak Henry itu bisa mendapatkan nilai sesuai yang diharapkan oleh Pak Henry pada saat ini? Mungkin cara menyampaikan materi saya yang selama ini selalu monoton dan juga tidak memberikan kesempatan kepada murid. Itu yang saya harus ubah ke depannya, Pak, sehingga murid saya bisa mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Ya, kalau begitu selain metode atau cara belajar Pak Henry, kira-kira ada sumber belajar lain ya yang bisa meningkatkan proses pembelajaran di kelasnya Pak Henry? Baik, kalau selama ini Pak, saya hanya bisa menggunakan media pembelajaran yaitu buku-buku yang sudah disiapkan oleh sekolah. Jadi selain itu mungkin media pembelajaran yang harus saya siapkan ke depannya adalah lingkungan belajar dan juga materi-materi yang saya harus cari tutorialnya di YouTube. Itu Pak. Oke, baik. Nah betul sekali Pak Henry, saya yakin bila Pak bisa menggunakan berbagai macam sumber ya, itu pasti murid-murid Pak Henry ya, akan mendapatkan nilai sesuai yang diharapkan oleh Pak Henry. Tentunya nilai KKM ya, di atas KKM. Baik ya, tentunya di sini sekarang apa rencana dari Pak Henry untuk menyelesaikan masalah ini? Terima kasih Pak, dalam menyelesaikan masalah ini mungkin saya lebih fokus pada menyampaikan mata pelajaran, menyampaikan setiap pembelajaran saya dengan menerapkan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, memberikan kesempatan kepada siswa untuk selalu aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran, menonton video-video di YouTube untuk menambah motivasi belajar bagi peserta didik, dan juga media pembelajaran harus dirancang sesuai dengan materi yang diajarkan Pak, sehingga siswa sendiri bisa mencapai nilai yang diharapkan oleh saya. Baik, terima kasih banyak sekali reforma yang dibuatkan oleh Pak Henry. Semoga berhasil ya Pak. Kesepakatan atau komitmen solusi yang baik yang dilakukan oleh Pak Henry untuk bisa meningkatkan prestasi belajar anak. Tentunya nilai di bawah KKM tentunya akan meningkat. Apa komitmen tentunya di sini apa komitmen atau rencana ke depan dari Pak Henry?
Baik Pak, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan, menggunakan sumber belajar yang lain, sehingga saya dapat menjalankan merdeka belajar. Itu intinya Pak. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam setiap kegiatan pembelajaran. Mungkin itu Pak. Next. Baik Pak, saya sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan semua rencana berjalan dengan lancar yang diharapkan oleh Pak Hendrik ke depan. Terima kasih banyak Pak Max atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu diingat oleh murid-murid kita. Baik, terima kasih juga kepada Pak Hendrik yang sudah berbagi menceritakan persoalan-persoalan. Semoga sukses dan tetap semangat dalam menjalankan tugas kita sebagai guru. Semoga apa yang kita perbincangkan, apa yang kita bahas hari ini selalu di bawah naungan kasih Tuhan. Terima kasih, tetap semangat ya Pak Hendrik. Terima kasih Pak Max. Oke, baik Pak Hendrik dan Pak Max, luar biasa sekali percakapannya Pak. Ya. Jadi alur Tirta yang sudah Bapak berdua terapkan itu sudah terpenuhi semuanya Pak. Apalagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Max tadi, pertanyaan-pertanyaan berbobot itu sudah dilakukan semuanya Pak. Seru sekali percakapannya Pak, luar biasa keren Pak. Nah, mungkin yang saya tanyakan kepada Pak Max ini Pak, untuk proses coaching selanjutnya Pak, kira-kira kompetensi apa yang ingin secara spesifik Pak Max gali dari coachingnya Pak? Pada proses atau kedepannya pada umumnya fokus pada pemberian kehadiran tertutup ya, dan menjadi pendengar yang aktif dalam ketika diberi menjadi seorang pengamat. Oke, baik. Terima kasih Pak Max, luar biasa sekali kegiatan praktik coaching kita siang hari ini Pak. Semoga apa yang kita sudah bahas, kita sudah rencanakan Pak, komitmen kita kiranya nanti berguna bagi perbaikan pembelajaran kita, sehingga anak-anak kita lebih semangat, lebih antusias, dan tentunya profil pelajar Pancasila yang kita harapkan itu Pak bisa terwujud. Baik, terima kasih untuk Pak Max dan Pak Hendrik. Sukses selalu Pak, dan selamat siang untuk kita semua. Salam bahagia Pak. Selamat siang Pras dan Pak Hendrik yang berbagi. Kita langsung via Zoom kali ini. Selamat siang Pak Max, salam dan bahagia juga Pak. Sebelum saya memberikan indikator apa yang saya observasi sebenarnya publik ya, yang saya observasi adalah terlihat pada audit dan dari hasil praktik coaching yang kita lakukan pada hari ini. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Pak Hendrik, ini kompetensi coaching apa yang ingin Pak Hendrik kembangkan pada praktik coaching kita hari ini? Ya, baik, terima kasih Pak Max. Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kesempatan ini adalah memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Jadi sesuai dengan kompetensi coaching yang Pak Hendrik ingin kembangkan, kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Pak Hendrik kembangkan pada kesempatan ini? Mungkin Pak, kompetensi yang perlu dikembangkan yang spesifik adalah pemberian pertanyaan yang berbobot dan menjadi pendengar yang aktif Pak. Baik Pak Hendrik dan Pak Tans yang saya banggakan, mari kita sama-sama mulai kegiatan kita hari ini. Baik, terima kasih Pak Max. Selamat siang Pak Hendrik. Selamat siang juga Pak Frans. Bagaimana kabarnya di siang ini Pak? Kabar baik Pak. Pak Frans sendiri bagaimana kabar Pak? Puji Tuhan Pak, kabar baik.
Pak Hendrik, hari ini saya minta waktunya Bapak, mudah-mudahan Bapak bersedia ini Pak. Saya ingin berbagi cerita nih Pak Hendrik. Oke, silakan Pak Pras. Kebetulan saya juga hari ini tidak ada kegiatan lain, jadi saya melayani Pak Pras hari ini. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Hendrik. Begini Pak, saya baru saja menyelesaikan kegiatan ujian tengah semester nih Pak, ujian PTS untuk murid-murid saya. Saya sedikit kecewa nih Pak Hendrik, karena banyak nilai anak-anak saya yang nilainya itu di bawah KKM Pak, sehingga saya menjadi kecewa Pak dengan perolehan nilai anak-anak saya ini. Itu Pak, itu yang mau saya sharingkan dengan Pak Hendrik di sore hari ini. Baik Pak Pras, mungkin sebelumnya adakah hal yang membuat murid-murid Pak Pras tidak mencapai nilai sesuai dengan KKM itu oleh Pak Pras? Iya Pak, betul Pak. Kalau saya mau jujur nih Pak, hal-hal yang menyebabkan nilai anak-anak saya ini mungkin rendah itu Pak, mungkin pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan Pak. Kemudian mungkin terlalu monoton, terlalu banyak berbicara juga kali ya Pak saya di kelas. Kemudian bercerita di depan murid saya, dan juga tidak memberikan kesempatan kepada murid-murid saya itu Pak untuk berpendapat dan bertanya. Jika pada saat pembelajaran di kelas itu Pak, mereka mungkin merasa bosan, mereka merasa tidak puas. Kemudian mungkin metode saya yang seringkali menggunakan ceramah itu kali ya Pak ya, itu mungkin juga yang membuat prestasi atau nilai-nilai anak-anak saya itu di bawah KKM. Baik, oh gitu ya Pak Pras. Jadi selanjutnya kira-kira apa yang Pak Pras harus lakukan sehingga murid Pak Pras bisa mendapatkan nilai sesuai dengan KKM yang ditentukan oleh Pak Pras? Baik Pak, mungkin nanti saya sebenarnya menginginkan pembelajaran saya itu Pak yang asik, yang menyenangkan Pak. Kemudian tidak monoton dan juga tidak membosankan, sehingga anak-anak saya lebih termotivasi, lebih bersemangat itu Pak untuk mengikuti pembelajaran saya Pak. Saya sependapat dengan Pak Pras. Lalu pada kesempatan ini menurut Pak Pras, apa saja yang bisa membuat murid-murid Pak Pras bisa memperoleh nilai sesuai dengan KKM dari Pak Pras ke depannya? Oke, baik Pak Hendrik, mungkin nanti saya harus melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa Pak. Kemudian murid-murid saya diminta untuk mereka lebih berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian melakukan banyak permainan itu Pak, ice breaking, sehingga mereka itu lebih semangat, ya, lebih antusias lagi. Misalnya juga murid-murid saya diajak untuk bernyanyi, ya, atau membawakan sesuatu sesuai dengan hobi mereka Pak. Ya, misalnya ada yang suka puisi, saya beri kesempatan untuk membaca puisi, ya, agar pembelajaran saya itu lebih segar, lebih bersemangat, lebih asik sesuai dengan apa yang saya harapkan Pak. Baik Pak Pras, kalau boleh tahu sumber belajar Pak selama ini Pak di kelas? Baik, terima kasih Pak. Ini juga mungkin yang menjadi pemicu kali ya Pak ya, sehingga anak-anak saya kurang bersemangat, kurang antusias, karena saya gunakan hanya buku pelajaran yang disediakan di perpustakaan saja Pak. Ya, itu mungkin yang membuat anak-anak saya juga kadang-kadang mereka bosan Pak, jenuh mereka Pak dengan apa yang saya lakukan. Baik Pak Pras, adakah sumber belajar lain selain buku perpustakaan di sekolah yang akan Pak Pras gunakan ke depannya? Baik Pak, saya berpikir supaya anak-anak saya ini tidak jenuh, anak-anak saya ini tidak antusias, saya berpikir Pak, saya harus menggunakan berbagai media pembelajaran Pak. Seperti nanti saya gunakan berbagai macam alat peraga Pak, sesuai dengan konten yang saya ajarkan. Kemudian saya menggunakan YouTube Pak, ya, agar anak-anak yang mungkin memiliki gaya belajar
kinestetik atau audiovisual itu mereka bisa ikuti dengan baik Pak, sehingga pembelajaran saya tidak jenuh tetapi mengasihkan Pak. Itu betul sekali Pak Frans. Yakin bila Pak Frans bisa menggunakan berbagai sumber belajar, itu nanti murid Pak Frans akan mendapatkan nilai sesuai apa yang ditentukan oleh Pak Frans sendiri. Jadi sekarang apa rencana Pak Frans untuk menyelesaikan masalah ini Pak? Baik, terima kasih Pak. Sesuai apa yang saya kemukakan di awal Pak, yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan berbagai sumber yang beragam, seperti dari YouTube atau dari channel-channel lain di internet Pak. Kemudian menggunakan lingkungan sekitar ya, sebagai sumber belajar, sehingga anak-anak itu betul-betul dibawa kepada kehidupan yang Pak, sesuai dengan keadaan di lingkungan. Kemudian Pak, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak ya. Bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bahkan murid-murid saya. Saya harus melakukan pemetaan kebutuhan belajar mereka Pak sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Kemudian di dalam kelas Pak, sedapat mungkin saya akan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi Pak, sehingga betul-betul kebutuhan belajar mereka terpenuhi Pak. Kemudian anak-anak saya tidak terkesan dipaksa ya, sehingga mereka itu tidak banyak yang bosan, tapi mereka tetap bersemangat karena kebutuhan belajar mereka itu saya bisa penuhi Pak. Seperti itu Pak Hendrik. Baik, bagus sekali rencananya Pak Frans. Juga Frans pada kali ini terima kasih ya Pak. Selanjutnya Pak, ada komitmen dari Pak Frans terhadap rencana Pak Frans pada hari ini? Terhadap rencana saya Pak, saya tentunya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang berpihak pada murid Pak. Kemudian yang menyenangkan, menggunakan banyak sumber, melakukan pembelajaran berdiferensiasi Pak, sehingga anak-anak saya kebutuhan belajarnya betul-betul terpenuhi Pak Hendrik. Baik, bagus sekali Pak Frans. Saya akan mendukung, mudah-mudahan semua yang direncanakan pada hari ini akan berjalan sesuai dengan harapan Pak Frans sendiri. Baik, terima kasih Pak Hendrik untuk waktu yang sangat luar biasa ini. Walaupun singkat Pak, tetapi pikiran saya Pak sudah plong, sudah segar kembali pikiran saya Pak. Saya merasa tertekan Pak ya, dengan anak-anak saya yang nilainya tidak sesuai dengan harapan saya Pak, sehingga dengan percakapan singkat ini walaupun lewat tatap maya ini saya merasa bersyukur sekali Pak, karena beban saya ini sudah terangkat dan saya menjadi lebih plong. Sekali lagi terima kasih Pak Hendrik untuk waktunya Pak. Terima kasih juga Pak Frans sudah berbagi menceritakan persoalannya. Semoga sukses dan tetap semangat dalam menjalankan tugas kita sesuai dengan profesi yang ada pada diri kita pada saat ini. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Hendrik. Terima kasih Pak Max. Selamat siang. Baik Pak Frans dan Pak Hendrik selesai melakukan coaching dari praktek yang sudah lakukan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya tanyakan tadi itu pada praktek yang kita lakukan, tentunya sesuai dengan alur kita. Sudah nampak pertanyaan-pertanyaan indikator apa yang sudah dibuat oleh coach terhadap atau yang diterapkan dari percakapan tadi. Di sini kira-kira pertanyaan indikator apa yang sudah coach terapkan dari percakapan tadi? Baik Pak, indikator yang sudah saya terapkan pada kesempatan ini adalah saya sudah memberikan pertanyaan berbobot sehingga coach saya Pak Frans bisa menyelesaikan atau menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya. Baik Pak Frans, untuk proses coachingnya selanjutnya potensi apa yang ingin lebih spesifik pada kalian daripada coaching yang kita atau yang Pak Hendrik cerita apa yang kita buatkan hari ini? Pak,
pada memberikan kehadiran penuh dan menjadi pendengar yang aktif, Pak. Baik Pak Henry, Pak Frans, sahabat setia kita pada siang hari ini, kita sudah berbagi pengalaman, berbagi cerita berkaitan dengan hasil praktek coaching kita hari ini. Saya yakin dan percaya kita tentunya dari hasil diskusi kita hari ini tentunya berdampak pada siswa berkaitan dengan nilai yang dibawa KKN. Terima kasih sudah terlibat aktif dalam kegiatan kita hari ini. Terima kasih dan salam bahagia untuk kita semua. Terima kasih Pak Max, terima kasih Pak Hendrik. Selamat siang semuanya Pak. Siapa?